Oke, kabar heboh yang terjadi saat ini jam 17.33, jadi tadi sore ya, 21 Desember 2021. Fitup diberi nafas buatan senilai 3 triliun. Simak video ini sampai akhir saudaraku, kemudian juga ada kabar dari Fitup Indonesia. Saya akan bacakan langsung kepada Anda. Bagi Anda yang baru pertama kali menemukan channel ini, bisa Anda tekan tombol subscribe, like, dan share juga ya. Oke, kita langsung masuk ke dalam beritanya saudaraku. Oke. Nah, setelah saya memberikan satu konten tadi, ini ada masuk ke link, yaitu dari analis news, pelopor jurnalis warga, ya, yang bertemakan tentang ekonomi bisnis. Fitup diberi nafas buatan senilai 3 triliun. Oke, saya lanjutkan. Setelah menyelesaikan kewajibannya, aplikasi sosial advertising Fitup yang sempat dimasukkan dan diawasi Satgas Waspada Investasi kini bakal tampil lebih dahsyat setelah menerima nafas buatan dari investor senilai 3 triliun rupiah. Joe Anwar, investor yang tertarik dengan proposal yang disampaikan Fitup, mengaku berminat berinvestasi dalam bisnis digital ini karena manajemen pengelola bersepakat menjalankan investasi sebagaimana skema yang diharapkan. Fitup juga luas jangkauannya di fase sebelumnya, menjangkau 17 juta user. Nilai investasi untuk Fitup secara total yang diajukan ke kami adalah 3 triliun. Untuk apa dan bagaimana, silahkan berhubungan dengan pihak manajemen Fitup. Pastinya ini akan menjamin poin-poin pendanaan pengembangan usaha sebagaimana telah diatur sebelumnya. Kami hanya memfasilitasi sebagai supporting dari setiap perusahaan dan korporat atau BUMN atau pelaku usaha lainnya yang berbadan hukum untuk melakukan sesuatu usahanya dengan dukungan finansial dan support oleh kami, jelas Joe Anwar di Jakarta. Nah, dijelaskan Fitup merupakan satu aplikasi yang diajukan atau dikerjakan oleh perusahaan swasta murni yang akan didanai dengan menggunakan skema beneficial ownership dengan prinsip investasi bukan lain atau pinjaman. Fitup nantinya menjadi produk swasta murni yang didanai yang langsung charge dengan user atau langsung dengan masyarakat atau perorangan. Nah, menurutnya Fitup adalah kooperatif swasta pertama yang akan menerapkan sistem yaitu beneficial ownership ini ke dalam bisnis investasi dalam memajukan perekonomian bangsa dan negara. Kenapa menggunakan beneficial ownership? Sistem beneficial ownership ini adalah sebenarnya sudah diinisiasi sejak tahun 2014 saat konferensi tingkat tinggi atau KTT kelompok 20 atau Group of 20 atau G20 di Brisbane, Australia. Pada setiap pertemuan G20 hal ini dibahas, dikonsepkan dan dimatangkan sehingga tercapai di 2018 yang di Indonesia ditandai dengan keluarnya Perpres tersebut di seluruh dunia. Anggota G20 juga melakukan hal yang sama dengan isi Perpres, nama, nomor, dan tahunnya, namun tentu dengan bahasanya masing-masing. Karena aturan ini sebagai tanda kesepakatan internasional untuk bersama-sama sebagai forum antar pemerintah dan sebagai sistematis menghimpun kekuatan-kekuatan ekonomi maju dan berkembang untuk membahas isu-isu penting perekonomian dunia dan menjalankan dengan koordinir World Bank. Jadi momentum ini adalah awal tonggak pertama teraplikasi di seluruh dunia dimulai dari Indonesia. Kita sama-sama dukung Fituber, juga mendukung bahwa presiden kita adalah pelopor penggunaan skema ini yang didukung oleh World Bank. Dengan ini, bisnis investasi Fitup bisa menjangkau semua lapisan masyarakat. Skema pendanaan dengan menggunakan sistem beneficial ownership berdasarkan Perpres nomor 13 tahun 2018. Ini memungkinkan pinjaman investasi berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Dengan sistem ini juga APU PTT akan terjamin sesuai dengan peraturan OJK RI nomor 23 POJK 01 tahun 2019. Pertanyaan,
mengapa Perpres ini ada di antaranya untuk memprotek agar tidak terjadi masalah seperti pencurian uang, pendanaan terorisme. Banyak instrumen atau arus finansial yang akan kita setuju atau tidak setuju mendukung unsur-unsur tersebut. Tetapi ketika skema ini dijalankan itu adalah bersih dari dua hal tersebut. Sistem beneficial ownership sendiri merupakan sistem global tentang investasi yang diterapkan oleh bank dan korporat di seluruh dunia. Dengan sistem beneficial ownership, antisipasi terhadap aksi pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dapat diminimalisasi. Nah, skema investasi ini dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh perusahaan swasta maupun perusahaan lain. Dengan skema investasi ini, otomatis pihak yang melakukan operasi usaha tersebut tidak lagi berpikir untuk pengambilan hutang. Pasalnya, faktor hutang kita pasti paham namanya interest atau bunga pinjaman. Ketika pelaku usaha itu menganggap bunga itu menjadi biaya, otomatis diambil marginnya. Efeknya, selain berpengaruh terhadap modal besar dari pengeluaran itu, juga dengan margin dari bunga itu nantinya itu akan dibebankan kepada masyarakat. Jika loan atau pinjaman, makanya kita hadir dengan skema investasi, jelas Anwar. Lah, mengapa skema investasi? Supaya manajemen tidak sibuk memikirkan pengembalian modal, supaya teman-teman bisa menyalurkan dengan benar, yaitu mengembangkan itu dengan tidak terburu-buru dan tolong tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dari operator. Itu aja sih harapan dari investor, urai Jo Anwar. Jadi tambahnya ke depan, dan ini diharapkan bisa dikembangkan perusahaan yang mengelola aplikasi digital VTube sehingga manfaatnya bisa dirasakan secara luas oleh masyarakat, kemudian tentu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Harapan lain agar aplikasi VTube ini bisa menjadi pelopor ke mancanegara dan memberikan dampak manfaat yang sama ke luar negeri. Nah, sekarang ini aku, Jo Anwar, sudah memasuki tahapan final untuk berkoordinasi dengan pihak perbankan agar segera direalisasikan karena menyangkut sistem tatanan dalam struktur pendanaan yang tentunya akan melibatkan pihak bank secara langsung. Oleh karena itu dibutuhkan pemahaman berlanjut kepada kerjasama antara pemilik dana dan bank yang terkait secara spesifik. VTube memilih untuk masuk ke bank terbaik di Indonesia, diantaranya BCA, Mandiri, BNI, dan BRI. Nah, sebenarnya ini adalah momen akhir tahun, seharusnya sudah bisa dilaksanakan. Kita menjadi pionir karena pertama kali ini menjalankan skema ini. Untuk itu marilah kita dukung, kita support kegiatan dari pengajuan pendanaan ini sehingga pemerintah juga mengaplikasikan sistem ini tidak hanya di digital tapi juga di sektor yang lain sehingga perputaran ekonomi bisa lancar dan maju. Kemudian kita bukan lagi negara yang berutang pungkasnya. Nah, selesai berita ya. Jadi ini luar biasa, ini satu progres juga setelah kita mendengarkan amanat ya kepada First Diamond, kemudian salah satu Diamond bertemu dengan Pak Eman, dan sekarang muncul di media sosial yaitu analis news yang kita sudah dengarkan bersama-sama di sini tadi. Oke saudaraku, ini suatu progres, kita lihat, kita wait and see, tetap kita posisi itu kita lihat sama. Kemudian juga dari VTube Indonesia, ini kabar yang kedua ya, di Instagram beliau mengatakan, nah seperti ini. Nah, ini dikatakan di sini, semangat VTuber, salam VTuber sejati, VTube Indonesia. Nah ini saran semangat ya, motivasi. Kalau Anda mengerti bobot dari motivasi ini, kita akan ngerti ya bahwasanya memang pada saat menunggu hal yang terpenting yang kita butuhkan saat ini adalah motivasi. Maka di VTube Indonesia juga sudah memberikan banyak sekali motivasi kepada kita semuanya, karena VTube Indonesia pun ini nggak bisa meng-on-kan VTube juga kan, seperti konten kreator dan yang lain. Jadi tugas kita tetap wait and see, kita tunggu, kemudian kita doakan bersama. Semoga progres-progres yang terjadi pada saat ini itu adalah akan menjadi sebuah wujud ya, sebuah kenyataan sehingga VTube on dan VP bisa dicairkan. Dan kami khususnya GSVV mengiring Anda 17 juta ini, saya mendoakan, saya mendukung, semoga hak-hak Anda yang sudah berinvestasi di VTube
bisa Anda dapatkan kembali, atau Anda bisa tarik, atau Anda bisa kembangkan sesuai dengan yang dikatakan Pak Jo Anwar selaku investor yang sudah saya siarkan ini tadi, saudaraku. Lalu sikapi ini dengan damai, simak dengan seksama, ya kan? Simak dengan seksama, dan mari kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Semoga Fitup diberikan takdir yang terbaik, saudaraku. Oke, terima kasih dan salam ekstrim, saudaraku.